Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lelmia Rahmawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 23CI10003. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan media saya, yaitu media microsite SID dengan bertemakan kekerasan pada remaja. Baik, ini merupakan tampilan utama dari media yang saya buat. Saya memilih membuat media microsite SID dengan tema kekerasan pada remaja. Di halaman utama ini terdapat 3 menu. Yang pertama yaitu artikel, kemudian yang kedua ada berita tentang kekerasan pada seputar remaja, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu materi. Langsung saja ke menu pertama, yaitu artikel. Ini saya mencantumkan 2 jurnal seputar kekerasan pada remaja. Jurnal yang pertama ini mengenai efek bullying kekerasan terhadap remaja. Kemudian jurnal yang kedua ada kekerasan verbal dan pendidikan karakter. Kemudian di menu yang kedua yaitu ada berita tentang kekerasan remaja. Di sini saya mencantumkan 2 berita yang saya ambil dari YouTube. Berita yang pertama yaitu seorang anak remaja siswa SMP di Kabupaten Cilacap yang melakukan dan yang menjadi korban bullying atau kekerasan. Kemudian yang kedua yaitu pelajar di SMP Balikpapan yang menjadi korban kekerasan di kelas. Kekerasannya yaitu berupa bullying. Kemudian yang ketiga yaitu ada materi. Di materi saya mencantumkan video. Video ini merupakan edukasi kekerasan tentang pelajar. Saya mencantumkan bentuk-bentuk kekerasan pada yang bisa dilakukan oleh remaja, yang sering dilakukan oleh remaja itu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, ada perundungan, kekerasan seksual, dan yang terakhir yaitu diskriminasi dan intoleransi. Kemudian slide selanjutnya yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini bisa berupa tawuran antar remaja, kemudian penganiayaan, perkelahian antar remaja, dan bisa juga tentang pembunuhan. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini bisa berupa pengucilan, pengabaian oleh teman, kemudian penghinaan, entah penghinaan biasanya yang dilakukan oleh anak remaja yaitu penghinaan nama orang tua. Kemudian ada panggilan mengejek dan perbuatan memalukan. Kemudian ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang pada remaja itu bisa tentang melecehkan tampilan fisik, menatap korban dengan seksual, kemudian ada mengambil, merekam, memotret visual dengan bernuansa seksual, kemudian mengintip korban secara pribadi, menyentuh, mengusap, meraba, dan memegang korban. Yang terakhir yaitu membuka pakaian korban. Kemudian yaitu ada upaya pencegahan kekerasan. Yang pertama yaitu warga satuan pendidikan perlu terlibat dalam tim pembentukan dan pencegahan kekerasan untuk memastikan adanya penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Yang kedua, seluruh masyarakat atau pemangku kepentingan dan warga satuan pendidikan itu perlu terlibat dalam mendorong pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai dinas. Yang ketiga, orang tua atau wali perlu terlibat dalam memastikan apakah sekolah sudah membentuk TPPK, dan orang tua wali juga dapat bergabung menjadi anggota TPPK tersebut. Berikutnya, saya cantumkan quotes. Hidup adalah seni, dan menyakiti orang lain adalah lukisan yang buruk.
Ini merupakan tampilan akhir yang berisi tentang seputar quotes. Kekerasan pelajar bukanlah sekedar masalah pribadi, tapi masalah sosial yang berdampak luas. Kekerasan pelajar juga menghancurkan masa depan, bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku. Setiap tindakan kekerasan adalah benih permusuhan yang ditanam, dan kita semua akan menuai hasilnya. Dan ini slide terakhir. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.